Bab 292 Pepatah Vervok dan Teknik Ketiga. Han Yufang mengerutkan kening dan berkata, "Nyonya, mengapa Anda mengatakan itu?" Wanita berbaju putih tetap diam saat Primalki berangsur-angsur melonjak dari tubuhnya. Su Wen tersenyum dan berkata, "Jangan bilang kamu berpikir untuk menangkap kami. Sejujurnya, kami lolos dari tangan Godly Archer Evil Sky Pavilion. Bahkan Pavilion Langit Jahat tidak dapat melakukan apapun kepada kami. Sayangnya, kami terluka." Petik 2. Meskipun mereka berlima berhasil melarikan diri dari Evil Sky Pavilion, mereka menderita berbagai tingkat luka. Itulah mengapa mereka memulihkan diri di dekat Gunung Golden Court. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan wanita kulit putih yang aneh ini. Wanita berbaju putih berkata dengan acuh tak acuh, "Tetap di jalan, Ada sesuatu di tangan kanannya." Dia melemparkannya dengan ringan saat payung putih itu terbang ke udara. Dia bergerak secepat kilat, mengaduk angin dingin, saat dia menembak ke arah 5 pria itu. Han Yufang tampak bingung saat dia berteriak, "Ini buruk. Lari." Jagoan. Wanita kulit putih itu bergerak secepat bayangan. Benda seperti cakram berputar saat melesat keluar. 5 tikus dengan cepat menemukan satu hal, wanita kulit putih ini adalah elit ranah kesengsaraan dewa baru lahir, dan dia memiliki senjata tingkat surga. "Lari. Larilah untuk hidupmu." 5 tikus berpengalaman dalam melarikan diri. Mereka segera berpencar. Mereka memainkan lagu lama mereka, berharap bisa lolos dari serangan dengan cara ini. Sayangnya, ketika mereka berpencar ke arah yang berbeda, lempengan bundar yang telah dilemparkan wanita kulit putih itu ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan gerakan cepat, satu sosok berubah menjadi 4 sosok. Bam, 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 Liu Yunbai jatuh. Kaki Su Wen patah. Tang Jiang tewas di tempat saat dia jatuh ke tanah. Han Yufang memasang ekspresi masam di wajahnya saat dia duduk lemas di tanah dan menyerah untuk melarikan diri. Dia tidak menyangka wanita kulit putih ini begitu menakutkan. Tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Kamu, siapa kamu? Five Mice tidak akan bertengkar denganmu." Dia ingin memperjuangkan kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidupnya. "Ye Tianxin dari Evil Sky Pavilion," nada suara wanita kulit putih itu sangat dingin. Kata-katanya menghancurkan harapan terakhir Han Yufang. Wajahnya pucat. Dia tidak berharap wanita kulit putih ini menjadi murid ke-6 Pavilion Langit Jahat, Ye Tianxin. Han Yufang menghela nafas. Dia membuka mulutnya untuk berbicara. Memotong. Piringan bundar itu memotong lehernya bahkan sebelum dia bisa berbicara. Mata Han Yufang melebar dan kosong saat dia jatuh ke samping. Mereka berlima kehilangan nyawa. Payung putih yang telah mengambang di udara jatuh perlahan ke tangan Ye Tianxin saat ini. Seperti yang dia katakan, tidak ada gunanya bagi orang yang sekarat untuk mengetahui tentang hal-hal ini. Itu juga tidak ada artinya untuk memberitahu mereka apapun. Itu hanyalah buang-buang waktu. Setelah membunuh 5 tikus, Ye Tianxin berbalik perlahan dan berjalan menuju kota Tangxi. Beberapa saat kemudian, beberapa manusia fana berangkat dari kota Tangxi dan tiba di tempat mayat 5 tikus berserakan di tanah. Orang-orang itu memandang tubuh-tubuh itu dan berdiri di sana dalam keheningan untuk waktu yang lama. "Dia menyuruh kami mengirim mayat-mayat ini ke kaki Gunung Pengadilan Emas. Apa yang harus kami lakukan jika penjahat itu membunuh kami?" Salah satu pria itu menghela napas. "Jangan berpikir tentang itu, tidak mudah untuk mendapatkan uang. Ada banyak korban di dunia kultivasi setiap hari. Berhenti berdiri di sekitar. Mulai bekerja." Petik 2. Di Paviliun Timur Paviliun Langit Jahat. Hal pertama yang dilakukan Lu Zhou ketika dia kembali ke Paviliun Timur adalah melihat gambar perkamen kuno di atas meja. Seperti yang diharapkan, garis besar ibu kota surgawi dan makam pedang lebih jelas. Secara alami, ini termasuk Paviliun Langit Jahat. Itu juga di mana 3 bagian sisa dari gulungan Open Heavenly Writing berada. Lu Zhou mengelus janggutnya sambil mempelajari gambar kuno itu. "Saya telah menemukan sisa-sisa dari Open Heavenly Writing. Apakah ini berarti gambar kuno telah kehilangan nilainya?" Petik 2. Gambar kuno itu masih ada di atas meja. Itu belum dipindahkan. Namun, sesuatu memberitahu Lu Zhou bahwa fungsinya hanya untuk menunjukkan lokasi potongan-potongan tulisan surgawi terbuka. Dalam hal ini, fungsi apa lagi yang dimilikinya? Lu Zhou tidak bisa memikirkan apapun bahkan setelah waktu yang lama. Lupakan. Petik 2. Lu Zhou membuat sisa akhir dari Open Heavenly Writing. Dia membuat gerakan dengan tangannya. Qi dipadatkan menjadi energi. Ding. Memperoleh tulisan surgawi terbuka. Petik 2. Tulisan surgawi terbuka larut menjadi bintik-bintik cahaya bintang dan melayang menuju Lu Zhou. Kemudian, bintik-bintik itu bergabung menjadi satu dan memudar. Lu Zhou duduk dengan menyilangkan kaki. Dia akan memasuki keadaan meditasi menulis surgawi ketika sebuah pikiran muncul di benaknya. Bagaimana jika harga item card naik lagi sekarang setelah saya memperoleh teknik Heavenly Writing ketiga?
Lu Zhou memeriksa harga saat ini untuk item kartu. Kartu sempurna, 1.500. Kartu serangan mematikan, 1.800. Kartu penyembuhan kritis, 1.000. Kartu Thunder Blast, 800. Cage Bean Card, 1.000. Ekspresi Lu Zhou menjadi gelap. Dia merasa kenaikan harga terlalu keterlaluan. Yang dia dapatkan hanyalah teknik. Harganya bahkan tidak naik sebanyak ini ketika dia meningkatkan basis budidayanya. Dari kenaikan harga terakhir, Lu Zhou memiliki kecurigaan bahwa barang-barang itu ada hubungannya dengan barang yang dia peroleh. Saat ini, tampaknya itulah masalahnya. Basis budidaya, frekuensi pembelian, dan frekuensi penggunaan adalah faktor pemicu. Lu Zhou melihat item yang tersisa dan poin prestasi. Poin prestasi, 3.350. Item, kartu serangan mematikan X2, kartu tanpa celah X2, kartu blok kritis X12 pasif Cage Bean X4, Refining Talisman X1, kartu uji coba puncak Jitiandao X1, Wizard, Bian, kartu penyembuhan kritis X2, diperoleh kartu ikatan kandang yang diperkuat X3, kartu penyembuhan kritis yang diperkuat X3, kartu Thunder Blast X2, kartu pembalikan X3. Senjata, tanpa nama, pemotong kehidupan, kotak noda air mata, belati langit, kocokan ekor kuda giok, manik-manik doa Buddha. Untungnya, harga kartu pembalikan tetap tidak berubah. Harga avatarnya, 9 transformasi Yin Yang, adalah 30.000 poin. Dia menganggapnya agak keterlaluan. Menilai dari situasinya saat ini, tidak lagi praktis untuk mendapatkan poin prestasi dengan membunuh. Pada harga ini, dia tidak hanya tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi dia bahkan akan mengalami kerugian. Mari kita pelan-pelan, aku akan membeli kartu serangan mematikan dan menggunakan sisa poin untuk undian. Dia tidak kecewa. Dia mengumpulkan 41 poin keberuntungan. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia memasuki keadaan meditasi menulis surgawi. Seperti yang dia duga, dalam keadaan meditasinya, naskah-naskah tulisan surgawi yang melayang-layang di benaknya sebelumnya tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Ini sangat pikirannya. Skripnya bersinar dengan sinar kemasan. Seolah-olah sebuah lagu yang menggugah dari sebuah simfoni sedang dimainkan dalam benaknya. Lu Zhou masih tidak dapat memahami arti dari naskah-naskah ini. Dia hanya menyukai keadaan damai dan nyaman ini. Dia menjernihkan pikirannya dari semua pikiran yang mengganggu dan kehilangan dirinya pada saat itu. Apa yang akan menjadi teknik menulis surgawi ketiga? Di luar paviliun langit jahat, Hua Wudao dan Hua Yuexing menunggu di luar paviliun timur. Yuaner kecil dan Duan Museng bergegas ketika mereka menerima berita itu. Elder Hua, apa yang begitu mendesak? Duan Museng bertanya di kejauhan. Hua Yuexing menangkupkan tinjunya dan berkata, mayat dari 5 tikus ditemukan di kaki gunung Golden Court. Kami tidak tahu siapa yang membunuh mereka. Petik 2. Ketika Duan Museng mendengar ini, dia sedikit mengernyit. 5 tikus sangat licik, bagaimana mereka dibunuh? Hua Wudao mengangguk. Seseorang pasti mengawasi mereka, ketika 5 tikus pergi, mereka telah dilukai oleh Yuexing dan aku. Memang benar bahwa mereka ahli dalam melarikan diri, tetapi dalam jarak dekat, wajar jika mudah untuk membunuh mereka dalam satu gerakan. Petik 2. Masalahnya adalah tidak ada yang tahu siapa elit ini. Mungkinkah Old Fort? Duan Museng menggaruk kepalanya. Itu tidak mungkin, Ming Shihin telah pergi ke ibu kota surgawi. Tidak ada alasan baginya untuk menunggu di kaki gunung, kata Hua Wudao. Yang lainnya juga bingung. Yuaner kecil bergumam, itu tidak mungkin dia, kan? Bab 293 orang di dalam peti mati. Yang lain memandang Yuaner dengan rasa ingin tahu. Duan Museng bertanya, tahukah kamu siapa yang melakukan ini, adik perempuan junior? Yuaner kecil mendengus dan berkata, mungkin pria aneh yang tinggal di peti mati. Saya pikir dia dipanggil Gong Yuandu, dia orang aneh. Dunia ini sangat besar, namun, dia memilih untuk tinggal di peti mati. Itu menakutkan jika Anda bertanya kepada saya. Petik 2. Hua Wudao tidak bisa berkata-kata. Itu normal bagi generasi muda untuk tidak mengenal Gong Yuandu. Namun, untuk orang tua seperti dia, nama Gong Yuandao bergema keras seperti petir. Dia mengerutkan kening. Gong Yuandu. Kamu kenal dia, Elder Hua? Aku pernah mendengar tentang dia. Petik 2. Yuaner kecil berkata, setelah Tuan membunuh Kong Yuan dengan serangan telapak tangan, Gong Yuandu keluar, dia bahkan ingin menantang Tuan untuk berperang. Namun, pria itu sangat pengecut. Dia sangat terintimidasi oleh kekuatan tuannya sehingga dia tidak berani keluar dari peti matinya. Petik 2. Tunggu. Hua Wudao mengangkat tangan. Master Pavilion membunuh Kong Yuan dengan serangan telapak tangan. Ya mengapa? Hua Wudao tercengang. Gong Yuandu bukanlah satu-satunya orang yang dia kenal. Dia tahu Kong Yuan juga. Faktanya, dia mengenal Kong Yuan lebih baik dari Gong Yuandu. Kong Yuan telah menjadi elit 7 daun sejak lama. Setelah berkultivasi dalam pengasingan,
dikabarkan bahwa Kong Yuan memiliki terobosan. Jika tidak, beku tersebut, Kong Xuan, tidak akan begitu berani memimpin para beku dan melakukan perbuatan jahat di altar suci Runan. Namun, Master Pavilion telah membunuh Kong Yuan, kultivator Zen Elite, hanya dengan serangan telapak tangan. Dia kesulitan mempercayai ini. Namun, tidak ada alasan bagi Yuaner untuk berbohong. Paling-paling, dia mungkin melebih-lebihkan atau dia mungkin salah mengira orang lain sebagai Kong Yuan. Namun, tidak ada gunanya memikirkan masalah ini saat ini. Ketika Master Pavilion keluar dari budidayanya, dia akan mendapatkan jawabannya. Dia akhirnya bertanya, tidak ada, Anda menyebutkan Gong Yuandu sebelumnya. Apa dia ada di makam pedang? Petik 2. Iya, apakah Gong Yuandu kuat? Duan Museng bertanya. Ceritanya panjang, Hua Wudao mulai menceritakan apa yang dia ketahui. Anda mungkin tidak percaya ini, tapi Gong Yuandu dan Master Pavilion adalah kultivator di era yang sama, lebih tepatnya, Gong Yuandu lebih muda darinya selama sekitar 1 abad. Dia berasal dari ibu kota utara. Dari catatan buku-buku di ibu kota utara, dia mulai berkultivasi ketika dia berusia 5 tahun. Dia mencapai alam pengadilan surgawi ketika dia hampir berusia 15 tahun dan berada di alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir ketika dia berusia 20 tahun. Setelah itu, dia menantang para elit dari seluruh dunia selama beberapa abad. Tidak ada yang tahu berapa daun yang dia punya. Dia terus begini sampai dia bertemu dengan Master Pavilion. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, kalau dipikir-pikir, Master Pavilion sepertinya adalah kutukan bagi para pembudidaya jenius. Dia berdeham dengan canggung. Dulu, saya juga kalah dari Master Pavilion karena kecerobohan saya sendiri. Petik 2. Yang lainnya memutar mata. Dia mencoba memuji dirinya sendiri. Petik 1. Bukankah wajah lamanya terasa panas? Namun, dibandingkan dengan Gong Yuandu, saya benar-benar inferior. Gong Yuandu ahli dalam penyegelan Tao dan Zen. Dia sangat ahli dengan pedang. Karena Gong Yuandu kalah dari Master Pavilion, dia akan menantang Master Pavilion setiap tahun. Dia kalah dalam setiap pertandingan yang pernah mereka lakukan. Little Yuaner tiba-tiba menyela dan berkata, apakah dia membentuk simpul di hatinya? Yang lain menoleh untuk melihat Yuaner kecil. Duan Museng menggaruk kepalanya dan menambahkan, ya, saya juga bertanya-tanya tentang itu. Hua Wudao terbatuk dan berkata, tahap kultivasi selanjutnya tidak lagi hanya tentang tekad dan wawasan. Kerangka berpikir seseorang juga penting. Gong Yuandu adalah seorang kultivator yang jenius. Hatinya terbuat dari barang yang lebih kuat dibandingkan dengan pembudidaya lainnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan elit lainnya. Petik 2. Apa yang terjadi setelah itu? Little Yuaner bertanya. Setelah itu, Master Pavilion merekrut murid dan pernah berada di puncak kultivasinya. Dia tak tertandingi, dan Gong Yuandu memutuskan untuk menyerah menantangnya. Rahmat penebusan satu-satunya adalah bahwa dia lebih muda dari Master Pavilion. Saat itu, dunia kultivasi mengira Gong Yuandu mungkin sedang menunggu Tuan Pavilion menjadi tua, sama seperti orang lain. Sayangnya, setelah menghilang, Gong Yuandu tidak pernah menunjukkan wajahnya lagi. Pada saat ini, semua orang terdiam. Duan Museng akhirnya berkata dalam kebingungan, kalau dipikir-pikir, saya ingat beberapa hal ini. Ketika saya bergabung dengan Pavilion, saya ingat kakak tertua membicarakannya, namun, dengan temperamen guru saat itu, Gong Yuandu tidak dapat melarikan diri tanpa cedera setiap saat. Bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Aku tidak tahu tentang itu, aku hanya memberitahumu apa yang telah kukatakan pada diriku sendiri. Hua Wudao menggelengkan kepalanya. Hua Yuexing bertanya dengan bingung, Gong Yuandu adalah pendekar pedang elit. Bisa dimengerti baginya untuk pergi ke Mausoleum of Swords untuk mendapatkan wawasan. Namun, mengapa dia bersembunyi di peti mati? Petik 2. Hua Wudao menggelengkan kepalanya lagi. Seperti banyak kultivator di puncak, dia mencari kehidupan kekal. Di seluruh dunia luas, selalu ada segelintir orang yang cukup rakus untuk berpikir untuk melanggar hukum surga. Dunia kultivasi mengalami pergantian generasi setiap milenium. Ada lebih banyak kultivator yang ingin hidup selamanya daripada yang bisa saya hitung. Namun, tidak satupun dari mereka yang berhasil. Apakah batas besar dunia kultivasi tidak bisa dipecahkan? Kalau begitu, Little Yuaner bertanya. Tentu saja. Hua Wudao menarik napas dalam-dalam. Kebenaran ini telah dikonfirmasi oleh banyak orang lainnya. Saya mendengar bahwa orang dengan umur terpanjang berhasil hidup hingga 1150 tahun. Petik 2. Apakah itu dianggap melanggar batas 1000 tahun? Tidak, batas 1000 tahun hanyalah pepatah. Penggarap dapat memperpanjang hidup mereka dengan meningkatkan basis kultivasi mereka. Sekitar 900 tahun, basis kultivasi kami akan merosot, dan kami tidak dapat lagi menahan diri untuk tidak membuang waktu. Sebagai contoh, manusia yang hidup selama 100 tahun dapat dianggap berumur panjang, namun, bahkan di seluruh Gritian, ada banyak makhluk fana, namun hanya sedikit yang bisa hidup sampai 100 tahun, Hua Wudao menjawab.
Yang lain mengangguk setelah mendengar kata-kata Hua Wudao. Duan Museng menangkupkan tinjunya ke Hua Wudao. Saya telah tercerahkan, saya selalu belajar hal-hal baru ketika saya mendengarkan Anda, Penatua Hua. Petik 2. Bagaimanapun, tuan mereka tidak pernah mengajari mereka hal-hal ini. Sejak mereka bergabung dengan pavilion, mereka menghabiskan hari-hari mereka untuk bercocok tanam atau dipukuli. Little Yuaner juga sama. Hua Wudao menghela nafas dalam hati. Dia memahami perjuangan Duan Museng. Sebenarnya, ada sekte seperti ini di antara jalan mulia juga. Satu-satunya hal adalah tidak satupun dari mereka yang luar biasa seperti pavilion langit jahat. Gong Yuandu berkata bahwa dia akan datang dalam sebulan, jadi mengapa dia datang sekarang? Jenius macam apa dia? Dia bahkan menarik kembali kata-katanya. Kata Yuaner dengan marah. Saya tidak berpikir itu dia. Hua Wudao menggelengkan kepalanya. Gong Yuandu sangat menghormati dirinya sendiri. Dia juga pria yang sombong yang harga dirinya sangat terukir di tulangnya. Tugas vulgar seperti membuntutimu ke gunung dan menaiki pavilion langit jahat tikus bukanlah sesuatu yang akan dia lakukan. Terlebih lagi, Gong Yuandu bukanlah orang yang baik. Petik 2. Oh, Little Yuaner bergumam. Sebenarnya aku tidak serius. Petik 2. Hua Wudao tidak bisa berkata-kata. Leluhur kecil, karena ucapan Anda yang begitu saja, saya harus menghabiskan waktu lama untuk menjelaskan berbagai hal. Duan Museng mengerutkan kening dan berkata, jika Gong Yuandu sekuat itu, dan dia akan datang ke pavilion langit jahat dalam sebulan, ketika saatnya tiba. Tidak perlu khawatir, Hua Wudao berkata, saya telah mengamati kondisi Master Pavilion sebelum ini. Meskipun dia mencoba untuk menekan auranya sebaik yang dia bisa dan mempertahankannya di alam Divine Court, dari gelabelannya, aku bisa melihat dia masih sangat bersemangat. Jika Gong Yuandu datang, dia pasti kalah. Bersemangat. Petik 2. Saya hanya membaca wajahnya. Sekte Yun memang memiliki akar Taois, dan saya belajar satu atau dua hal tentangnya ketika saya masih seorang kultivator muda, Hua Wudao dengan berani berkata. Namun, di dalam hati, dia berharap mereka tidak menanyainya lebih jauh. Little Yuaner langsung melompat, bersemangat, saat dia bertanya, Elder Hua, lihat wajahku. Seperti apa masa depanku saat itu? Petik 2. Bab 294 Kehidupan, Kultivasi Terpencil. Hua Wudao tidak bisa berkata-kata meskipun dia mempertahankan ekspresi tenang. Hal-hal yang tidak diinginkannya terus terjadi padanya. Dia melirik Yuaner kecil dan berkata tanpa ragu, kamu akan melampaui Gong Yuandu dan menjadi kultivator jenius terbesar dalam milenium. Seorang jenius seperti Gong Yuandu akan tampak seperti sampah di hadapanmu. Petik 2. Kekuatan Little Yuaner tidak bisa lagi dijelaskan hanya dengan bakat. Hua Wudao telah mencoba mengamati para murid selama waktunya di pavilion langit jahat. Dia hampir menyesal mengamati mereka. Dia merasa bingung saat mengamati mereka. Mereka tidak terlalu rajin, tetapi mereka berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan pembudidaya biasa. Dari semua murid, dia paling tahu Duan Museng. Bagaimanapun, Duan Museng sangat kompetitif dan terus menantangnya untuk memecahkan 6 segel yang kompatibel. Yuaner kecil senang saat mendengar pujian itu. Dia terkikik dan bertanya, apakah saya sehebat itu? Tentu. Petik 2. Aku akan mencoba 6 segel yang kompatibel ketika aku cukup kuat, kata Yuaner kecil, aku akan membantumu meningkatkan pertahananmu. Petik 2. Hua Wudao. Petik 2, petik 2. Duan Museng tidak peduli dengan hal-hal ini. Sebaliknya, dia bertanya, Gong Yuandu memiliki basis kultivasi 8 daun. Hua Wudao menjawab dengan ketidakpastian, saya pikir. Begitu, Duan Museng berkata sambil menghela nafas, sepertinya ini adalah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Petik 2. Hua Wudao mengangguk. Penghalang Evil Sky Pavilion sudah melemah, ini bukan waktu terbaik untuk bertempur di sini, saya pikir lebih baik bertempur di hutan belantara 100 mil sebelah utara Gunung Golden Court. Petik 2. Hua Yuexing menimpali, memang, kita harus mencari tempat yang cocok, hutan belantara di utara juga merupakan tempat yang bagus untuk menyaksikan pertempuran. Jika saya bisa menonton pertempuran sekali seumur hidup ini, saya tidak akan menyesal dalam hidup. Petik 2. Ada banyak yang ingin menonton pertempuran antar elit, tetapi mereka tidak pernah punya kesempatan. Banyak kultivator yang memiliki persepsi tajam sering kali tercerahkan saat menyaksikan pertempuran dan mencapai terobosan. Ini bisa dianggap sebagai peluang bagi mereka. Tunggu, kenapa kita membicarakan ini lagi? Duan Museng menggaruk kepalanya. Diskusi mereka tiba-tiba berbelok untuk memilih lokasi yang cocok untuk Lu Zhou. Hua Wudao tersenyum canggung dan berkata, mari kita kembali ke topik 5 tikus. Benar, 5 tikus. Petik 2. Tidak peduli siapa yang membunuh 5 tikus, mereka telah membantu pavilion langit jahat. Mereka hebat, kami tidak perlu repot menebak siapa yang membunuh mereka, kata Hua Wudao. Elder Hua ada benarnya. Duan Museng mengangguk lagi.
Pada saat ini, suara Zhou Jifeng terdengar dari jauh. Elder Hua, 5 tikus sudah mati. Di mana tunik Zen-nya? Petik 2. Hua Wudao tidak bisa berkata-kata lagi. Ada apa dengan hari ini? Master Pavilion akhirnya pergi ke budidaya terpencil, dan seharusnya giliranku untuk bertindak sebagai penatua. Namun, semua insiden ini menghujani parade saya. Petik 1. Duan Museng memukul keningnya dan mengerutkan kening. Benar, aku hampir lupa. Masalah saudara junior ke-8 hanya bisa diselesaikan dengan tunik Zen. Petik 2. Ekspresi kaku muncul di wajah Hua Wudao saat dia berkata, dari kelihatannya, seseorang mungkin telah membunuh mereka dan mengambil tunik Zen itu. Petik 2. Zhou Jifeng berkata, kita tidak bisa membiarkan Tuan ke-8 berada dalam kondisi itu terlalu lama. Petik 2. Hua Wudao sedikit mengernyit sambil mondar-mandir, sesekali melirik ke Paviliun Timur. Sayangnya, tidak ada pergerakan dari Paviliun Timur. Dia tenggelam dalam pikirannya. Dia bertanya-tanya belakangan ini mengapa murid Evil Sky Pavilion mengalami masalah dengan basis kultivasi mereka. Kemudian, dia sepertinya mengerti bahwa penjahat tua Ji melakukannya dengan sengaja untuk menekan para murid yang tidak pergi. Haruskah kita menanyakan pendapat Master Pavilion tentang ini? Zhou Jifeng bertanya. Tidak, jawab Yuaner tanpa ragu-ragu, guru berkata bahwa tidak ada yang boleh mengganggunya kali ini. Aku akan tinggal di Pavilion Timur untuk saat ini. Saat dia berbicara, dia berjalan ke sisi berlawanan di mana pintu masuk Pavilion Timur berada dan merentangkan tangannya, seolah-olah dia menghalangi jalan semua orang. Nah, sejak Master Pavilion berbicara, mereka tidak punya pilihan saat itu. Apalagi mereka punya pengalaman dengan ini. Jika mereka melakukan kesalahan yang sama lagi, konsekuensinya akan mengerikan. Semua orang bingung apa yang harus dilakukan ketika sebuah suara terdengar. Elder Hua, seseorang meninggalkan ini di kaki gunung. Petik 2. Semua orang berpaling untuk melihat. Mereka melihat pembudidaya wanita memegang barang di tangannya. Itu adalah tunik Zen. Semua orang kaget. Hua Wudao bertanya, siapa yang mengirimnya? Itu adalah orang biasa dari kota Tangxi. Bagaimana orang biasa bisa mengambil tunik Zen dari Five Mice? Mustahil, kata Duan Museng. Kultivator wanita terus berkata, orang itu mengatakan bahwa seorang wanita berbaju putih memintanya untuk mengirimkan tunik Zen ke Evil Sky Pavilion. Seorang wanita berbaju putih. Little Yuaner berseru, kakak senior ke-6. Ye Tianxin adalah satu-satunya yang cocok dengan deskripsi itu. Dia juga satu-satunya yang memiliki motif untuk membantu Pavilion Langit Jahat. Semuanya jelas sekarang. Duan Museng menghela nafas dan berkata, itu pasti kakak junior ke-6. Saya pikir basis kultivasinya hampir pulih. Dengan basis kultivasinya, menjatuhkan 5 tikus bukanlah masalah. Apalagi, 5 tikus terluka. Petik 2. Yang lainnya mengangguk. Mereka tidak berharap ini menjadi karya murid ke-6 Pavilion Langit Jahat, Ye Tianxin. Sayangnya, dia telah diusir dari Pavilion dan tidak lagi menjadi anggota Evil Sky Pavilion. Mengapa dia melakukan ini? Apakah dia ingin bergabung kembali dengan Pavilion Langit Jahat? Yang lain melihat ke Pavilion Timur pada saat bersamaan. Satu-satunya orang yang bisa membuat keputusan ada di sana. Pada saat ini, Lu Zhou masih tenggelam dalam wawasan baru yang dia peroleh dari gulungan Open Heavenly Writing. Itu adalah sensasi yang luar biasa. Dia bisa dengan jelas merasakan gerakan di sekelilingnya, namun, semuanya terasa stagnan pada saat bersamaan. Tepatnya, dia tidak bisa merasakan perjalanan waktu. Itu adalah perasaan yang sangat nyaman sehingga dia berharap perasaan itu tidak segera hilang. Jarang baginya memiliki kesempatan untuk membenamkan dirinya dalam keadaan ini. Dia memutuskan tidak akan mempersingkat waktu kultivasinya. Waktu berlalu dengan cepat saat Lu Zhou terus berkultivasi. Hanya dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Hua Wudao dan yang lainnya terus menunggu di luar Pavilion Timur. Gadis kecil, apakah Master Pavilion menunjukkan gerakan keluar? Hua Wudao melihat bahwa Yuaner telah melakukan apa yang dia katakan. Dia telah menempatkan dirinya di depan Pavilion Timur, berkultivasi dan berlatih dengan Nirvana Sas. Dia tidak meninggalkan jabatannya. Tidak, Yuaner kecil menggelengkan kepalanya. Sangat baik. Tuan harus segera keluar. Tidak perlu khawatir, Tetua Hua, kata Yuaner kecil meyakinkan. Yah, aku tidak terlalu cemas, namun, aku khawatir Ming Xiyin belum kembali sampai hari ini, kata Hua Wudao. Yuaner kecil terkikik dan berkata, kekhawatiranmu tidak berdasar, Tetua Hua. Kakak senior keempat adalah orang paling licik yang saya kenal. Petik 2. Itu benar. Hua Wudao tersenyum. Anda harus kembali, Tetua Hua, saya akan segera memberitahu Anda saat Master muncul dari kultivasinya. Terima kasih. Hua Wudao meninggalkan Pavilion Timur. Little Yuaner tetap di Pavilion Timur dan mengolah slip giok kemurnian tertinggi miliknya. 7 hari lagi berlalu. Pavilion Langit Jahat menerima surat dari Ming Xiyin yang dikirim dari ibu kota surgawi.
Dia mengatakan bahwa dia ingin membawa Zhao Yue kembali ke Paviliun Langit Jahat dan membutuhkan waktu. Duan Museng ingin melaporkan ini kepada tuannya. Namun, dia dilarang oleh Yuaner kecil. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Ketika hampir sebulan telah berlalu, mendekati waktu yang dijanjikan dengan Gong Yuandu, orang-orang dari Paviliun Langit Jahat tidak bisa lagi berdiam diri. Hua Wudao, Duan Museng, dan yang lainnya pergi ke Paviliun Timur lagi. Elder Hua, basis kultivasi Anda adalah yang paling dalam. Bisakah Anda mengukur bagaimana situasi di dalam Paviliun Timur? Duan Museng bertanya. Karena mereka tidak bisa masuk, mereka hanya bisa mengamati dari luar. Hua Wudao menggelengkan kepalanya. Yang terbaik adalah tidak mengganggunya saat dia berada dalam budidaya terpencil. Namun, dari penampilan fluktuasi primal Qi, aliran auranya lembut dan stabil. Petik 2. Duan Museng mengangguk. Dia berjalan ke Paviliun Timur. Dia melihat Yuaner kecil duduk di atap dengan kaki menjuntai di atasnya. Matanya cerah saat dia berkata, adik junior kecil, keluarkan master kultivasinya. Petik 2. Bab 295 di sini datang peti mati terbang. Yuaner kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak ketiga, aku sudah mengatakan ini berkali-kali, kita tidak bisa mengganggu tuan. Dia mengatakan bahwa dia tidak boleh diganggu. Jika tidak, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Petik 2. Duan Museng menggaruk kepalanya dan mundur. Awalnya, dia ingin Yuaner membujuk tuan mereka karena dia adalah favorit tuan mereka. Dia mungkin dibebaskan dari hukuman. Dia tidak berharap dia menolaknya. Hua Wudao melihat ke arah Paviliun Timur dan berkata, kalau begitu, kami tidak punya pilihan selain mematuhi keinginan Master Paviliun. Dia pergi dengan tangan di punggungnya. Hua Yuexing, Pan Zong, Zhou Jifeng, Duan Museng, dan murid perempuan lainnya juga meninggalkan Paviliun Timur. Hua Wudao melihat ke penghalang untuk memeriksa kekuatannya. Dia berkata sambil menghela nafas, penghalang telah melemah lagi. Petik 2. Duan Museng berkata, Tetua Hua, ini tidak bisa berlangsung lebih lama lagi. Jika Tuan tidak segera keluar, siapa yang akan menangani Gong Yuandu? Dia ingat dengan jelas kata-kata Hua Wudao tentang Gong Yuandu. Yang lain juga mengingat kata-kata Hua Wudao dan merasa merinding. Gong Yuandu adalah seorang kultivator jenius dari ibu kota utara. Dia adalah seorang elit yang berasal dari generasi yang sama dengan Master Paviliun. Hua Wudao teringat Pan Litian dan Leng Luo. Kemudian, dia berkata, kami akan mengambil tindakan yang sesuai dengan situasi. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Inilah yang akan kami lakukan, Pan Zong dan Zhou Jifeng akan memimpin beberapa orang kita dan menunggu di kaki Gunung Golden Court. Beritahu kami jika terjadi sesuatu. Petik 2. Dimengerti. Pan Zong dan Zhou Jifeng memimpin yang lain dan pergi. Bagaimana dengan saya? Duan Museng bertanya. Kamu ikut denganku. Petik 2. Keduanya menuju ke Paviliun Barat. Sesaat kemudian, mereka sampai di kediaman Leng Luo. Halaman itu sunyi. Hua Wudao melihat sekelilingnya. Dia berdeham sebelum berteriak, Hua Wudao sedang meminta pertemuan. Dia adalah junior Leng Luo. Duan Museng juga menangkupkan tinjunya. Berderak. Pintu terbuka karena kekuatan tertentu. Leng Luo, mengenakan topeng peraknya, berjalan keluar dengan tangan di punggungnya. Dia memandang Hua Wudao dan Duan Museng dan bertanya, ada apa? Hua Wudao langsung ke pokok permasalahan dan berkata, saya khawatir Paviliun Langit Jahat dalam masalah. Tolong bantu kami, Senior Leng. Petik 2. Leng Luo tertawa serak sebelum berkata, Master Paviliun sedang menjaga Evil Sky Pavilion, apa atau siapa yang mungkin mengancamnya sekarang. Leng Luo dan Pan Litian adalah satu-satunya yang tidak terlalu memikirkan penghalang yang melemah. Hua Wudao membungkuk. Master Paviliun saat ini sedang dalam budidaya terpencil, dan sepertinya dia tidak akan keluar dalam waktu dekat. Saya khawatir Anda satu-satunya yang mampu menghadapi musuh tangguh yang sedang menuju ke sini. Leng Luo terkekeh dan menunjuk tetangganya. Kamu bisa mendekati Old Pan untuk ini. Petik 2. Suara Leng Luo baru saja memudar ketika pintu di sebelahnya juga berderit terbuka. Pan Litian, dengan sebotol labu anggur di tangan, berkata dengan aksen, Leng Tua, kamu kasar. Anda harus menjadi pelopor kami sekarang karena Master Paviliun berada dalam budidaya terpencil. Tulang-tulang tua saya ini tidak ada gunanya selain memuat kembali. Petik 2. Hentikan omong kosongmu. Basis kultivasi Anda meningkat. Jangan kira saya tidak menyadarinya. Kata Leng Luo. Kau salah satu yang bisa bicara, adegan ini tampak aneh. Mereka adalah individu yang kuat. Mengapa mereka bertengkar seperti anak-anak? Hua Wudao dan Duan Museng tercengang dengan ini. Senior, jika boleh. Hua Wudao buru-buru menghentikan mereka dari pertengkaran. Leng Luo dan Pan Litian memandang Hua Wudao pada saat bersamaan. Bicaralah. Petik 2. Hua Wudao berkata,
Orang ini adalah pengguna pedang yang jenius. Saya khawatir hanya Anda yang bisa menghadapinya, senior. Bukankah sempurna bagi kalian berdua untuk bekerja sama melawan lawan ini? Petik 2. Leng Luo melirik Pan Litian. Meskipun topengnya menyembunyikan ekspresinya, entah bagaimana jelas bahwa dia berpikir, mengapa aku, Leng Luo yang hebat, bekerja sama dengan pengemis ini. Pan Litian biasanya malas, hampir tidak bisa berdiri tegak. Dia bahkan tidak melihat Leng Luo saat dia menanggapi dengan sikap yang sama. Leng Luo memandang Hua Wudao. Kamu dari Sekte Yun dan telah mengembangkan 6 segel yang kompatibel dengan sempurna, tidak bisakah kamu menghadapinya? Hua Wudao tampak canggung. Saya hanya bisa bertahan dan tidak menyerang. Selain itu, basis kultivasi orang ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan milikku. Jauh lebih unggul. Betul sekali. Petik 2. Leng Luo tercengang. Dia bisa dianggap sebagai orang yang berpengetahuan juga. Hanya ada segelintir pembudidaya yang bisa dianggap sebagai pangkat yang sama dengan Master Pavilion di dunia ini. Siapa orang itu? Pengguna pedang jenius. Betul sekali. Petik 2. Leng Luo memasang ekspresi menghina di wajahnya saat dia berkata sambil mengejek, Luo Changqing dari Sekte Yun dan pedang suci Luo Sisan adalah junior saya. Keduanya tidak memiliki hak untuk melawan saya. Petik 2. Hua Wudao merasa lebih canggung sekarang. Jika memang dua orang itu, dia pasti bisa menangani mereka. Lagi pula, dia juga senior mereka. Setelah jeda singkat, dia akhirnya berkata, nama pria itu adalah Gong Yuandu. Petik 2. Gedebuk. Labu anggur di tangan Pan Litian jatuh ke tanah. Dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan kelingking kanannya tampak gemetar. Di sebelahnya, Leng Luo juga menegang. Bahkan dengan topeng yang menyembunyikan wajahnya, tidak sulit untuk membayangkan seperti apa ekspresinya. Pan Litian langsung terbatuk. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan ekspresi canggungnya dan mengambil labu anggurnya secara alami saat dia berkata, orang tua ini bahkan tidak bisa memegang labu sendiri. Leng tua, aku benci mengakuinya, tapi aku jauh dibandingkan kepadamu. Kamu harus menjadi orang yang berurusan dengan pengguna pedang jenius ini. Saya sudah kehabisan anggur. Untuk apa hidup tanpa anggur? Aku pergi mencari anggur sekarang. Petik 2. Leng Luo bergerak dengan gerakan cepat. Dia hanya meninggalkan bayangan di belakangnya. Detik berikutnya, dia muncul beberapa meter di depan Pan Litian. Old Pan, aku tahu kamu suka anggur jadi aku sudah menyiapkannya untukmu karena kakimu membuatmu kesulitan belakangan ini. Mereka ada di halaman Anda. Hah? Sejak kapan? Pan Litian tampak bingung. Leng Luo sedikit mengangkat lengan kanannya. Gelombang energi yang lemah mengangkat botol anggur di halaman Pan Litian dan meletakkannya kembali. Anggur berusia 1 abad. Pan Litian diam. Leng Luo meletakkan tangannya di punggungnya. Dia menghela nafas dan berkata dengan suara serak, memang, aku lebih unggul darimu dalam hal kultivasi dan bakat, namun, aku terluka parah saat ini. Lautan Kidan dan Tian saya tidak pulih secepat milik Anda. Anda mendapat bantuan dari Sabel Magnolia. Jika Anda menggunakan kekuatan penuh dan bertarung sampai mati, saya tidak berpikir Gong Yuandu akan berani meremehkan Anda. Petik 2. Pan Litian terbatuk dan berdeham saat ekspresinya menjadi gelap. Pertarungan apa sampai mati? Apakah itu harus sangat serius? Petik 1. Leng Luo berkata, saya mendengar Anda berjanji kepada Master Pavilion bahwa kehidupan lama Anda adalah milik Evil Sky Pavilion. Anda tidak boleh mencoba mengabaikan tanggung jawab Anda satu-satunya orang di seluruh Evil Sky Pavilion yang mampu menjaga Gong Yuandu di Teluk. Petik 2. Tentu saja, saya akan mempertaruhkan hidup saya jika saya harus. Anda, di sisi lain, adalah orang yang mencoba melalaikan tanggung jawab Anda, kata Pan Litian. Ketika dia melihat bahwa pertengkaran mereka sepertinya tidak ada habisnya, Hua Wudao berkata dengan lantang, tolong bekerja sama dan lawan Gong Yuandu, senior. Duan Museng juga membungkuk, tolong bekerja sama, senior. Mereka berdua tua dan jompo, mereka tidak perlu merendahkan satu sama lain. Sementara itu, di dalam terowongan Mausoleum of Swords. Klik, ketak, peti mati hitam terlihat bergerak. Tidak ada yang keluar dari peti mati. Sebaliknya, peti mati itu terbang dan perlahan terbang keluar dari terowongan dan melewati formasi 7 terminal dan gundukan pedang sebelum meninggalkan Mausoleum of Swords. Bab 296 dia di sini. Saat matahari bersinar di peti mati hitam, ia berhenti bergerak seolah-olah ragu-ragu. Mungkin, sudah terlalu lama berada dalam kegelapan dan terasa tidak pada tempatnya setelah keluar ke dunia ini lagi. Setelah beberapa saat, desahan berat terdengar dari peti mati. Pondok terpencil. Si Uya sedang mengistirahatkan semangatnya dengan mata tertutup. Ye Zixing selesai membaca surat di tangannya, membungkuk, dan berkata, Guru Sekte, 5 tikus sudah mati. Tubuh mereka ditempatkan di kaki gunung pengadilan emas. Petik 2. Si Uya tampak tenang saat bertanya, siapa yang membunuh mereka? Seorang wanita kulit putih, tidak ada informasi lain. Petik 2.
Pada saat ini, Si Wuya membuka matanya dan berkata, kakak senior ke-6. Ketika Ye Zixing mendengar ini, dia tercengang dan berkata, ini adalah karya Nona ke-6 Paviliun Langit Jahat. Si Wuya tersenyum dan berkata, cari tahu di mana dia. Saya ingin bertemu dengannya. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Ye Zixing melanjutkan, saya memiliki masalah lain untuk dilaporkan. Apa itu? Setelah gangguan di Upper Prime City, ibu kota surgawi telah mengirimkan beberapa pasukan untuk memadamkannya. Jenderal Sang dari pengawal istana sudah mati. Sekte Guru Yu sangat senang ketika mengetahui hal ini. Sebulan yang lalu, dia memimpin 10.000 pria dari Sekte Neter dan menyerang Sekte Benar. Sekte Lurus jatuh, dan Master Sekte yang tertekuk, Zhang Yuanshan, saat ini hilang. Sampai sekarang, wilayah Sekte Benar telah berasimilasi ke dalam wilayah Sekte Neter, lapor Ye Zixing. Setelah mendengar ini, Si Wuya berkata sambil menghela nafas, kakak tertua terlalu tidak sabar, tidak perlu melakukan itu. Menurut rencana awal saya, Zhang Yuanshan tidak akan pernah bisa lolos. Petik 2. Sekte Master Yu tidak peduli dengan hidup atau mati Zhang Yuanshan, kata Ye Zixing. Anda harus mencabut akar rumput liar juga, kakak tertua tidak cukup teliti. Petik 2. Kamu bijaksana, Master Sekte. Ye Zixing tidak pergi bahkan setelah dia selesai berbicara. Si Wuya bertanya dengan bingung, apakah ada hal lain? Master Sekte, bagi Anda untuk mendukung Sekte Master Yu seperti ini, bagaimana jika Tuan kedua tersinggung? Saya akan menjelaskan ini kepada kakak senior kedua. Tidak perlu khawatir. Petik 2. Ye Zixing mengangguk dan berkata, faksi Sekte Neter berkembang dari hari ke hari, aku khawatir pencapaianmu akan membuat Sekte Master Yu merasa tidak aman. Petik 2. Sejak awal, membuat atasan merasa tidak aman karena pencapaiannya sendiri tidak pernah bertanda baik. Saat ini, Si Wuya adalah karakter ini. Dia telah membantu Sekte Neter di belakang layar tanpa syarat. Begitulah cara Sekte Neter tumbuh ke tempatnya sekarang. Meskipun Yu Zhenghai menawarkan hadiah yang besar, dia telah menolak Yu Zhenghai. Memang, mereka adalah sesama murid, dan hubungan di antara mereka lebih kuat dari kebanyakan. Masalahnya adalah Yu Zhenghai memiliki ambisi besar untuk menguasai dunia. Orang seperti itu tidak akan dapat mendominasi dunia tanpa mentalitas kalkulatif seorang raja. Si Wuya menoleh untuk melihat ke arah Ye Zixing dan berkata, Zixing, menurutmu mengapa para kultivator itu ada? Ye Zixing sedikit terkejut. Dia tidak mengharapkan pertanyaan mendadak dari Master Sektenya. Itu bukan pertanyaan sederhana. Jika dia menjawab dengan tidak jujur, dia akan terlihat tidak tulus. Jika dia menjawab dengan sederhana, jawabannya akan terlihat dangkal. Katakan saja pikiranmu, kata Si Wuya. Master Sekte, saya pikir seseorang melangkah ke jalur kultivasi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saya juga berpikir bahwa makan seseorang harus sebanding dengan kekuatan mereka, jawab Ye Zixing. Si Wuya mengangguk. Dia perlahan duduk dan berkata, tidak salah bagimu untuk memahaminya seperti itu. Jika ada kesempatan, aku akan memberitahumu sesuatu yang lain. Petik 2. Terserah Anda, Master Sekte. Petik 2. Keesokan harinya, di kaki Gunung Golden Court. Di bawah perintah Hua Wudao, para pembudidaya wanita di Paviliun Langit Jahat sedang berpatroli di daerah tersebut. Bis, bis, bis. Perhatian para pembudidaya wanita tertangkap oleh suara dari penghalang. Mereka mendongak dan melihat penghalang biru itu terlihat berfluktuasi, menyebabkan mereka merasa tidak nyaman. Pan Zong dan Zhou Jifeng berdiri di cabang yang berbeda di pohon yang berbeda saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke kejauhan. Master Paviliun sedang berkultivasi dalam pengasingan. Apakah dia berencana untuk menyerap sisa tenaga dari perisai? Zhou Jifeng bertanya-tanya dengan keras. Itu sulit untuk dikatakan. Zhou Jifeng menghela nafas. Saya berharap kekuatan penghalang bisa bertahan selama beberapa hari lagi. Petik 2. Pan Zong memandang Zhou Jifeng dan berkata, apakah kamu menyesali ini? Tidak pernah, jawab Zhou Jifeng. Pan Zong memandangi pembudidaya wanita di dekatnya. Dia menatap Zhou Jifeng lagi dan berkata, apakah kamu akan mati jika disuruh? Saudara Pan, apa yang Anda coba untuk membuat saya berkata? Zhou Jifeng memutar matanya. Pada saat ini, seorang kultivator wanita berteriak, apa itu? Semangat! Para pembudidaya wanita dari Evil Sky Pavilion menghunus pedang mereka seolah-olah mereka telah melihat musuh yang tangguh ketika mereka melihat titik hitam di kejauhan. Pan Zong dan Zhou Jifeng melihat ke arah yang sama. Sebuah massa hitam perlahan terbang ke arah mereka dari langit yang jauh. Ketika mendekat, mereka bisa melihat bentuk massa itu persegi. Ketika semakin dekat, mereka akhirnya bisa melihat bahwa itu adalah peti mati hitam. Mata Zhou Jifeng membelalak. Saudara Pan, ini pertama kalinya saya melihat seseorang datang dengan cara seperti itu. Pernahkah Anda melihat yang seperti ini? Petik 2. Pan Zong tampak bingung juga. Dia menelan dan berkata, tidak, saya tidak pernah. Petik 2.
Bagaimana dia bergerak? Apakah dia membuat lubang di bawah peti mati? Zhou Jifeng secara bertahap menjadi tenang. Dia melihat peti mati dengan cemberut di wajahnya. Pan Zong sepertinya tidak terpengaruh. Pukul aku. Para pembudidaya wanita melangkah kembali ke pintu masuk Gunung Pengadilan Emas dan mengatur diri mereka dalam 3 baris. Zhou Jifeng melompat di depan mereka. Kemudian, dia menoleh dan berkata, "Kamu, beritahu para tetua." Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Pan Zong juga melompat ke bawah saat ini. Dia berdiri di sisi Zhou Jifeng. Peti mati itu menurunkan ketinggiannya dan terbang ke arah mereka. Sepertinya terbungkus dalam energi khusus. Itu memancarkan ki hitam yang aneh. Saat terbang, ia meninggalkan ki hitam di belakangnya. Secara keseluruhan, itu tampak cukup meresahkan dan menakutkan. Swoosh! Peti mati itu tiba-tiba bertambah cepat saat mendekati mereka sebelum akhirnya berhenti di depan mereka. Yang lainnya bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Mereka menatap peti mati itu dengan mata terbelalak. Mereka belum pernah melihat pintu masuk seperti itu dalam hidup mereka. Wajar jika mereka merasa gugup dan ketakutan. Mungkin, manusia pada dasarnya tidak menyukai peti mati. Ketika mereka melihat peti mati ini, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Suasananya sangat berat. Setelah beberapa waktu, suara serak terdengar dari peti mati. Gunung Pengadilan Emas. Petik 2. Peti mati menyesuaikan sedikit sudutnya. Zhou Jifeng menekan sarafnya sebaik mungkin saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, bolehkah saya tahu jika Anda Gong Senior? Kamu gugup. Suara yang dalam dan mengejek terdengar dari peti mati. Baiklah, bagaimana mungkin dia tidak merasa gugup? Gong Yuandu menghela nafas dan berkata, bahkan setelah bertahun-tahun, saya masih belum berhak untuk disambut oleh saudara Ji sendiri. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Petik 2. Zhou Jifeng dan Pan Zong memasang ekspresi kaku di wajah mereka. Pimpin jalan, Gong Yuandu akhirnya berkata. Old Senior Gong, Pavilion Master sedang tidak enak badan. Bisakah kamu datang lagi lain hari? Kata Pan Zong setelah mengumpulkan semua keberaniannya. Peti mati melayang di atas kepala mereka. Fluktuasi primal ki di sekitarnya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tawa yang dalam dan teredam bisa terdengar dari dalam. Semua orang merasa menggigil saat mendengarnya. Bab 297 Pertarungan Antar Elit. Mereka tidak tahu mengapa Gong Yuandu tertawa. Zhou Jifeng berkata dengan tegas, kembali. Petik 2. Orang-orang dari Evil Sky Pavilion mundur ke belakang penghalang. Pan Zong menatap penghalang dengan cemas. Penghalang itu sangat lemah sekarang, dapatkah itu membuat ahli seperti Gong Yuandu keluar? Zhou Jifeng dan Pan Zong tahu mereka tidak bisa menahan elit seperti Gong Yuandu. Pada saat ini, peti mati melewati penghalang dan memasuki Gunung Pengadilan Emas seolah-olah tidak ada penghalang di tempatnya. Penghalang itu masih utuh, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan dilanggar. Apa? Pan Zong dan Zhou Jifeng bingung. Peti mati itu melayang di atas mereka. Mereka hampir bisa merasakan tatapan datang dari dalam peti mati. Ketika Pan Zong melihat pembuluh darah di bawah peti mati, dia berseru kaget, formasi. Pembuluh darah. Ini bukan peti mati biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu bisa menahan korosi dan pembusukan selama bertahun-tahun di dalam mausolem pedang? Permukaan peti mati tampak halus dan berkilau, dan urat-urat hanya sebatas di bawah peti mati. Suara serak Gong Yuandu terdengar dari peti mati lagi. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Old Senior Gong, kamu harus kembali lain hari. Zhou Jifeng menghunus pedangnya seolah-olah dia akan melakukan perlawanan. Dunia Pengadilan Surgawi. Gong Yuandu tertawa, jelas tidak terlalu memikirkan Zhou Jifeng. Itu wajar karena dia adalah pengguna pedang jenius dari ibu kota utara. Swoosh! Peti mati itu menukik. Yang lain segera melepaskan primal ki mereka dan membungkus diri mereka dengan energi. Bam! Peti mati hitam segera menghancurkan energi mereka. Zhou Jifeng, Pan Zong, dan para pembudidaya wanita terhuyung mundur. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tidak perlu menampilkan kekuatan yang rumit. Ini saja membuktikan bahwa basis kultivasi Gong Yuandu, setidaknya, di alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Bahkan 100 kultivator ranah pengadilan surgawi bukanlah tandingan bagi seorang kultivator ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Namun, peti mati itu tidak digunakan untuk membunuh. Setelah energinya hancur, peti mati itu melayang di atas semua orang. Gong Yuandu berkata dengan suara yang dalam, pimpin jalan. Petik 2. Pada saat ini, seorang kultivator wanita terbang menuruni gunung dan mengumumkan dengan lantang, Penatua Hua telah memerintahkan agar kita membiarkan senior tua itu naik gunung. Petik 2. Di depan aula besar Evil Sky Pavilion. Leng Luo, Pan Litian, dan Hua Wudao berdiri di depan sementara Duan Mu Seng dan Little Yuaner berdiri di samping. Yang lainnya berdiri berbaris di belakang mereka. Peti mati itu melayang di depan mereka.
Ketika Leng Luo dan Pan Litian melihat peti mati itu, mereka bertukar pandang sebelum menggelengkan kepala. Ada banyak keanehan di dunia luas. Meskipun mereka adalah senior tua yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas, ini masih pertama kalinya mereka melihat hal yang begitu aneh. Hehe, apa yang kamu tahu? Peti mati mencari masalah, maukah kau percaya? Petik 1. Setelah hening beberapa saat, Gong Yuandu berbicara dari dalam peti mati, di mana kakak? Ji, Master Pavilion sedang berkultivasi dalam pengasingan, jawab Leng Luo dengan tenang. Bagaimanapun, rubah tua yang telah hidup selama bertahun-tahun tahu apa yang dipikirkan yang lain. Tidak ada artinya memainkan trik tingkat 3 pada saat-saat seperti ini. Jauh lebih baik untuk jujur. Berkultivasi dalam pengasingan, suara berat Gong Yuandu terdengar skeptis. Sejak dia kembali dari makam pedang, Master Pavilion telah berkultivasi dalam pengasingan. Apakah kamu percaya itu? Pan Litian bertanya. Peti mati itu sedikit bergoyang. Ada fluktuasi yang jelas dari primal ki di sekitar peti mati yang beriak ke sekitarnya sebelum menghilang. Peti mati itu menunjuk salah satu ujungnya ke ruang antara Leng Luo dan Pan Litian saat melayang di udara. Kamu siapa? Pertanyaan itu ditujukan pada keduanya. Leng Luo tidak bermaksud untuk bersembunyi saat dia berkata, Leng Luo. Petik 2. Pan Litian berkata, dia hampir mengatakan bahwa dia adalah Pan Litian, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri pada menit terakhir. Dia mengingat semua yang terjadi di Clarity Sect dan berkata, saya hanya seorang pengemis. Nama saya terlalu tidak penting untuk disebutkan. Petik 2. Gong Yuandu tertawa kecil dan berkata, Leng Luo, kalau tidak salah, kamu adalah elit yang namanya ada di blacklist 300 tahun yang lalu. Adapun kamu, hehe, sejak kapan kakak Ji berbaik hati memberikan perlindungan untuk seorang pengemis? Petik 2. Karena Master Pavilion telah menunjukkan kemurahan hatinya, wajar bagiku untuk tinggal. Menarik. Ini adalah pertama kalinya Gong Yuandu mendengar seseorang memuji Ji Tiandao. Itu adalah pernyataan yang meremehkan untuk mengatakan itu adalah kejadian langka. Dia terbiasa mendengar orang mengutuk Ji Tiandao. Sekarang seseorang memuji Ji Tiandao, dia merasa aneh. Gong Yuandu, jika Anda berniat untuk menantang Master Pavilion, saya khawatir Anda akan kecewa, kata Leng Luo. Yang lainnya menatap Leng Luo. Memang, dia berhak menyapa Gong Yuandu dengan namanya. Pan Litian juga memanggil Gong Yuandu dengan namanya. Saya telah bergabung dengan Evil Sky Pavilion, kata Leng Luo. Gong Yuandu terdiam. Meskipun dia tetap bersembunyi di peti mati, jelas dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Setelah beberapa saat, suaranya terdengar lagi. Leng Luo, aku tahu kamu terluka jadi kamu tidak perlu mencoba dan mengintimidasi aku. Adapun pengemis tua, meskipun aliran auramu lemah, aku tahu kau berpengalaman. Namun, dengan basis kultivasi Anda saat ini, tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan saya. Petik 2. Setelah mendengar ini, Leng Luo dan Pan Litian bertukar pandangan. Yang lainnya kaget. Dalam pertarungan antar elit, para elit biasanya menyembunyikan aura dan basis kultivasi mereka. Bagaimana Gong Yuandu bisa membedakan semua itu? Leng Luo teringat melihat fluktuasi primal ki di bawah peti mati, dan dia berkata, sepertinya Anda memiliki beberapa trik di lengan baju Anda. Petik 2. Kamu merayuku. Petik 2. Pengguna pedang jenius dari ibu kota utara, Gong Yuandu. Anda seharusnya berusia setidaknya 900 tahun sekarang, jika Anda tidak terluka, mengapa Anda harus tetap di peti mati? Leng Luo bertanya. Semua orang terdiam saat ini. Jelas bahwa Gong Yuandu telah datang ke sini dan bersiap untuk mati. Jika dia dalam kondisi puncak, apakah dia perlu takut mati? Suara tawa terdengar dari peti mati lagi. Hanya ada dua hal, yang saya sesali dalam hidup ini. 1. Saya tidak dapat menyelesaikan masalah dengan batas hidup saya. Kedua, saya tidak bisa mengalahkan saudara Ji sebelum ini. Sayangnya, saya tidak punya banyak waktu tersisa. Saya harus hidup atau mati dengan penyesalan pertama saya. Namun, ada sesuatu yang masih bisa dilakukan dengan penyesalan kedua saya. Menang atau kalah, setidaknya, aku bisa mati dengan damai. Petik 2. Leng Luo berkata, jika Anda ingin mengalahkan Master Pavilion, Anda harus melalui saya. Petik 2. Dan saya. Petik 2. Dan saya. Petik 2. Dan saya. Pan Litian, Duan Museng, dan Little Yuaner ikut menimpali. Pan Zong, Zhou Jifeng, dan para pembudidaya wanita menghunus pedang mereka. Itu barisan yang cukup. Gong Yuandu berkata dengan emosional, satu generasi burung tua digantikan oleh generasi baru. Bagus, sangat bagus. Begitu dia selesai berbicara, ki hitam yang aneh muncul dari peti mati. Sepertinya itu bukan serangan. Simbol yang diukir di permukaan peti mati perlahan menghilang. Sepertinya dia sengaja membuat dirinya lebih lemah. Yang lainnya bingung. Apa yang Gong Yuandu coba lakukan? Pada saat ini, peti mati perlahan turun ke tanah. Ketika Leng Luo melihat ini,
dia yakin bahwa basis kultivasi Gong Yuandu telah memburuk secara drastis. Dia berkata, dengan basis kultivasi Anda saat ini, saya tidak berpikir Anda bahkan dapat menghancurkan 6 laut kompatibel Penatua Hua. Bagaimana rencanamu untuk menghadapi Master Pavilion? Petik 2. Yang lain memusatkan pandangan mereka pada peti mati. Bukankah dia mempercepat kematiannya dengan datang ke sini karena basis kultivasinya telah memburuk begitu banyak? Yang lainnya sedikit santai ketika mereka mengira mereka telah melebih-lebihkan lawan mereka. Hua Wudao menangkupkan tinjunya. Aku hanyalah junior tanpa bakat. Saya Hua Wudao dari Sekte Yun. Petik 2. Peti mati yang telah mendarat di tanah tiba-tiba bergerak berdiri secara vertikal. Bam! Bagian bawah peti mati menghadap yang lain. Pembuluh darah di permukaan sepertinya telah menghilang. Bab 298 Pertarungan Pedang di Paviliun Langit Jahat. Tanpa urat formasi, peti mati itu hanya peti mati. Seorang pria di ranjang kematiannya tidak perlu takut. Gong Yuandu telah membuat pendiriannya jelas. Setelah pembuluh darah formasi memudar, dia berkata dengan suara yang bergema di seluruh Paviliun Langit Jahat, kembangkan pedang dengan cara Daois, kembangkan pedang dengan cara Daois. Yang lainnya saling bertukar pandang. Di dunia kultivasi, ada metode kultivasi yang tak terhitung jumlahnya yang dipraktikkan oleh berbagai sekte, tetapi itu berarti untuk tujuan yang sama. Pada prinsipnya, para pembudidaya akan memanfaatkan primal ki dari lautan ki atau lingkungan mereka dan memadatkannya menjadi energi. Perbedaannya terletak pada kepercayaan berbagai sekte. Sekte Konfusianisme, Buddha, dan Taois memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu, terdapat banyak metode kultivasi yang berbeda. Sekte Daois memiliki pencapaian terbesar di bidang pedang. Oleh karena itu, para pembudidaya yang menyukai pedang biasanya akan memilih metode budidaya Taois. Jiang Eijian, Yun Sekte Luo Sisan, Luo Changqing, Suat Freak Chen Wenji, dan bahkan Leng Luo dan Pan Litian berasal dari Taois. Mereka berbagi asal-usul yang sama, tetapi interpretasi mereka berbeda. Untuk alasan ini, Sekte Daois bercabang menjadi lebih banyak sekte. Beberapa berspesialisasi dalam melarikan diri, beberapa dalam pertahanan, dan beberapa dalam menyerang. Mereka yang terinspirasi akan menemukan jalur baru kultivasi pedang juga. Gong Yuandu adalah salah satu dari orang-orang ini. Perdebatan tentang pedang. Pan Litian tertawa. Saya pikir Anda akan melawan kami sampai mati. Petik 2. Peti mati itu diam. Duan Museng menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, saya tidak punya urusan di sini. Old Fort ahli dalam berbicara dan bertengkar, tetapi saya tidak. Petik 2. Mengapa debat formal menjadi pertengkaran bagi Anda? Yuaner kecil berkata, oh, aku juga tidak pandai bertengkar. Saya tidak ingin tumbuh menjadi seorang wanita yang suka bertengkar dan melontarkan hinaan di jalanan. Petik 2. Leng Luo dan Pan Litian memandangi peti mati itu. Mereka bertanya-tanya apa pendapat Gong Yuandu tentang ini. Pan Litian tersenyum dan berkata, saya, untuk satu, berpikir bahwa jika kita akan berdebat tentang pedang, Yuaner kecil dapat mengalahkanmu. Petik 2. Saya setuju, Leng Luo mengangguk. Aku juga, kata Zhou Jifeng dan Pan Zong berbarengan. Little Yuaner bingung. Bis, peti mati itu bergetar sedikit dan mengeluarkan suara aneh. Pada saat ini, gelombang lemah primal ki terkondensasi menjadi energi di sekitar peti mati. Pisau energi yang menyerupai es melayang di sekitar peti mati dan berputar di sekitarnya sebelum tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jelas bahwa Gong Yuandu kesal. Dia berkata dengan suara yang dalam, secara alami, debat tentang pedang tidak hanya secara verbal. Itu harus dipraktikkan juga. Petik 2. Oh, Pan Litian bingung. Maksudmu kita akan berdebat saat kita bertarung? Tentu. Petik 2. Yang lainnya sedikit terkejut. Mereka langsung menempatkan penjaga mereka lagi. Orang ini pasti gila. Dia tampak gila. Petik 1. Gong Yuandu berkata, namun, ini tidak akan menjadi pertarungan sampai mati. Seorang kultivator mendapatkan kendali atas primal ki dengan maju melalui body tempering ke Mystic Enlightening. Pada tahap Dao Saping dari ranah Divine Court, kultivator akan mampu menguasai jalur kultivasi, menggunakan metode Dao Saping untuk mengontrol primal ki dari ranah Mystic Enlightening. Jalur pedang berawal dari perdebatan tentang pedang. Petik 2. Pan Litian tertawa sebelum berkata, saya rasa saya mengerti sekarang. Kita seharusnya berdebat di alam pencerahan mistik tanpa avatar atau senjata, benar kan? Petik 2. Terus terang, mereka akan membatasi basis kultivasi mereka sementara mereka bersaing dalam pemahaman dan keterampilan pedang mereka. Ini adalah solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Selain itu, basis budidaya Leng Luo dan Pan Litian belum pulih. Meskipun basis budidaya Duan Museng dan Little Yuaner sangat dalam, jika kedua belah pihak bertarung sampai mati, mereka masih tidak akan bisa menang. Bagaimanapun, lawan mereka adalah seorang pria yang akan mati dan tidak akan rugi. Tentu, begitu Gong Yuandu selesai berbicara, peti mati melakukan backflip.
sekarang tergeletak rata di tanah. Salah satu ujung peti mati lebih panjang, dan diletakkan dalam posisi miring. Sisi yang lebih tinggi menghadapi yang lain. Ada karakter hitam di permukaannya. Sepertinya itu adalah skrip yang merupakan kombinasi dari karakter untuk Imperial Order. Itu meresahkan untuk dilihat. Kami akan berdebat sebelum menentukan pemenang, silakan. Suara Gong Yuandu keluar dalam gelombang-gelombang suara dan bergema di seluruh paviliun langit jahat. Hua Wudao melambaikan tangannya saat dia berbalik dan berkata, para junior tidak perlu ambil bagian dalam hal ini, pada level mereka, ini seperti mengadu wawasan mereka tentang jalur pedang satu sama lain. Perhatikan dan pelajari, yang lain menangkupkan tangan mereka. Pan Litian dan Leng Luo saling pandang. Aku akan pergi, Leng Luo mengambil beberapa langkah ke depan setelah dia berbicara. Ketika dia melangkah ke dalam jangkauan, bila energi yang menyerupai es dari berbagai bentuk muncul di sekitar peti mati lagi. Bilah yang berbentuk tidak beraturan tampak aneh. Asal-usul jalur pedang menarik Primal Ki dan mengembunkannya menjadi energi dalam bentuk bilah. Primal Ki di alam pencerahan mistik paling banyak hanya dapat membentuk dua bilah energi. Petik 2. Begitu Leng Luo selesai berbicara, semua kecuali dua bilah energi di sekitar peti mati menghilang. Leng Luo mengangkat tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap ke langit. Kualitas melebihi kuantitas, pedang energi yang relatif tebal dan besar muncul di telapak tangannya. Itu juga di alam Mystic Enlightening. Ketika Hua Wudao melihat ini, dia berkata, ini adalah benturan antara prinsip-prinsip jalan pedang, mari kita lihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang di babak ini. Petik 2. Detik berikutnya, bilah energi di sisi peti mati berputar dan ditembakkan. Bilah energi Leng Luo juga ditembakkan. Saat ini, yang lain melihat perbedaannya. Karena bentuknya yang tidak beraturan, bilah energi mengubah lintasannya saat melayang di udara. Mereka berlayar menuju Leng Luo. Peti mati terbalik dalam lingkaran penuh saat ini. Dengan hanya basis kultivasi di alam pencerahan mistik, Gong Yuandu menghindari serangan itu. Leng Luo bergerak dengan cepat dan menghindari salah satu bilah energi. Bam! Pedang energi lainnya juga mengubah lintasannya. Itu sedikit mengejutkan. Leng Luo mengangkat tangannya. Dia menangkap bilah energi di antara telunjuk dan jari tengahnya. Pedang energi lenyap. Keheningan turun di tempat kejadian. Yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu siapa yang menang. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat peti mati hitam itu. Tidak ada pertempuran yang boros, fluktuasi yang kuat dari Primal Ki, atau skema licik. Hanya ada jalan pedang. Saya sudah kalah. Leng Luo menangkupkan tinjunya. Dia tidak ingin menjelaskan dirinya sendiri juga tidak harus. Semua orang bisa melihat bahwa Leng Luo sedikit ceroboh. Kecerobohan atau meremehkan musuh adalah kelemahan yang fatal. Ketika Leng Luo menangkap bilah energi dengan jari-jarinya, dia memastikan bahwa bahkan jika dia harus berurusan dengan lawan ini dengan serius, paling banyak, dia hanya akan dapat melakukan beberapa pukulan. Jika hasilnya akan sama, lebih baik langsung dan kebobolan. Hua Wudao harus mengambil peran menjelaskan lagi. Memang, Senior Leng telah melakukan tindakan menangkap pedang energi dengan jari-jarinya dengan sempurna. Sayangnya, seorang kultivator ranah pencerahan mistik yang baru saja menyelesaikan body tempering tidak pernah bisa menangkap bilah energi dengan tangan kosong. Jika ini adalah pertarungan antara dua pembudidaya alam Mystic Enlightening, bilah energi akan memotong lehernya. Senior Leng ahli dalam dao gaib, bukan pedang. Petik 2. Yang lainnya mengangguk. Seperti yang diharapkan dari pengguna pedang jenius terhebat di ibu kota utara, pedang energi dengan bentuk tak beraturan. Saya benar-benar terkesan, Leng Luo melangkah mundur. Pan Litian melangkah maju. Dia pertama kali menyesap anggur dari labu yang dia bawa sebelum melemparkannya ke arah Pan Song. Tangkap. Old Pan cukup riang untuk membuang senjatanya ke samping dengan santai. Aku bukan Leng Luo, dia terlalu hijau, terlalu berpengalaman. Leng Luo tetap diam. Kekalahan adalah kekalahan. Tidak perlu membenarkan atau menjelaskan. Dia tidak asing dengan pembicaraan sampah, dan dia tidak terganggu olehnya. Gong Yuandu berkata, pengemis tua. Iya, petik 2. Di jalur pedang, alam pencerahan mistik memunculkan Yin dan Yang, yang kemudian berubah menjadi Taiji, dan pada gilirannya, 4 fenomena. Itu terus berlanjut, dalam siklus yang tidak pernah berakhir, kata Gong Yuandu. Pan Litian berkata, jika itu hanya alam pencerahan mistik, paling banyak hanya ada 2 bilah energi. Ia bahkan tidak bisa membuat 4 fenomena, apalagi berlangsung selamanya. Gong Yuandu baru saja akan berbicara ketika Pan Litian melanjutkan dengan meninggikan suaranya, saya telah pergi ke selatan dan utara, dan saya telah melihat cukup banyak elit pedang. Apakah Anda mencoba menggunakan bilah energi untuk membentuk formasi pedang, dengan demikian, membentuk 4 fenomena dan akhirnya siklus yang tidak pernah berakhir? Petik 2. Menarik. Gong Yuandu sangat senang. Sudah kubilang, aku bukan Leng Luo. Pan Litian memandang Leng Luo dari sudut matanya seolah-olah dia sedang sombong. Gong Yuandu berkata,
Tunjukkan padaku bagaimana kamu akan menghadapinya kalau begitu. Di bawah peti mati, lingkaran bersinar Taiji yang membentang lebih dari 2 meter muncul. Yin dan yang saling terkait. Pisau energi muncul. Leng Luo bertepuk tangan. Untuk mencapai ini di ranah pencerahan mistik, Pan Tua, kau harus menyerah. Pan Litian melihat lingkaran bercahaya di tanah dan tampak terkejut. Dia berpengetahuan luas dan tidak asing dengan metode ini. Namun, dia belum pernah melihat seorang jenius pedang mempraktikkan ini. Banyak studi tentang pedang telah kehilangan tujuan dan nilai aslinya. Siapa, di bawah langit, yang tidak peduli dengan kekuatan dan kemampuan membunuh saat mengolah pedang. Bab 299 Nikmati secangkir anggur lagi. Pan Litian disegarkan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Gong Yuandu bisa melakukan itu, dia ingin menerima pukulan dari skill pedang ini. Dia mengangkat lengan kanannya perlahan. Segel bercahaya Taiji yang sedikit lebih besar dari telapak tangannya muncul. Zhou Jifeng, Pan Zong, dan mata para pembudidaya wanita membelalak. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Penatua Pan bergerak. Ini juga pertama kalinya mereka menyaksikan lelaki tua legendaris ini menyulap primal Qi-nya. Seorang pengemis tua yang pernah kehilangan basis kultivasinya setelah dihancurkan. Akhirnya, dia memiliki kemiripan dengan dirinya yang dulu. Namun, metode kultivasi Taois semacam apa yang segel Taiji di telapak tangannya. Di balik topengnya, ekspresi persetujuan bisa dilihat di wajah Leng Luo. Pan Litian mendorong telapak tangannya ke depan, dan bila energi muncul dari segel Taiji. Dia meningkatkan bila energinya dengan segel. Pada saat yang sama, beberapa bila energi muncul di area tempat peti mati Gong Yuandu berdiri. Biasanya, kultivator ranah pencerahan mistik paling banyak hanya bisa mengelola 2 bila energi. Namun, di bawah peningkatan formasi mini di bawah peti mati, dia diberikan primal Qi yang tak terbatas. Pisau energi dari kedua sisi ditembakkan ke udara. Yang lainnya secara naluriah mundur. Ini tidak lagi tampak seperti pertempuran antara para pembudidaya di ranah pencerahan mistik. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, ini tampak lebih seperti pertempuran antara para pembudidaya di alam laut Brahman. Bam, 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 pisau energi bertabrakan. Pan Litian tersenyum dan melangkah maju. Dia membanting tangannya yang keriput dan besar ke tanah. Ledakan, lantai batu kapur retak, formasinya hancur. Bagus, Pan Zong bertepuk tangan. Memang, seperti kata pepatah, semakin tua, semakin bijak. Tidak ada yang mengatakan bahwa mereka hanya boleh menggunakan bila energi. Itu sangat masuk akal bagi seorang kultivator ranah pencerahan mistik untuk memecahkan lantai. Bahkan seorang kultivator body tempering bisa melakukan itu. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Pan Litian akan muncul sebagai pemenang, urat formasi yang hancur mengembun menjadi energi, berkumpul, dan menembak ke arah segel Taiji Pan Litian. Bam! Segel Taiji pecah. Tidak lebih tidak kurang, Gong Yuandu memiliki 2 bila energi tersisa yang melayang di sekitar peti matinya. Menarik. Leng Luo bertepuk tangan. Yang lainnya bingung dengan ini. Mengapa mereka tidak melanjutkan? Ini belum berakhir, bukan? Pan Litian punya cukup waktu untuk melancarkan serangan berikutnya. Apa gunanya 2 bila energi Gong Yuandu? Sementara yang lain masih bingung, Pan Litian menangkupkan tinjunya dan berkata, saya mengakui kekalahan. Hua Wudao mengangguk dan mengambil peran untuk menjelaskan lagi. Batas alam pencerahan mistik telah tercapai. Petik 2. Ketika yang lain mendengar ini, kesadaran menyadarkan mereka. Mereka telah mengabaikan sebuah masalah. Hua Wudao benar. Seorang kultivator alam pencerahan mistik hanya bisa mengelola segel Taois dan paling banyak 2 bila energi. Ketika segel formasi Gong Yuandu dihancurkan, 2 bila energinya tetap ada. Oleh karena itu, dia berada di atas angin. Pan Litian tersenyum dan berkata, metodemu telah memperluas wawasan saya. Setelah mengatakan itu, dia mundur. Jika senior tua yang kaya akan pengalaman seperti Leng Luo dan Pan Litian tidak bisa mengalahkan Gong Yuandu dalam pertarungan pedang, tidak mungkin yang lain melakukannya. Pengalaman para kultivator yang lebih muda tidak bisa dibuat hanya dengan bakat saja. Hua Wudao menangkupkan tinjunya. Aku akan lulus, aku hanya pandai bertahan. Selain itu, 6 sel kompatibel milik saya membutuhkan basis kultivasi di ranah Naschen Divinity Tribulation untuk melepaskan efek khususnya. Dalam hal permainan pedang, saya sama baiknya dengan orang idiot. Dengan lambaian tangannya, dia mundur juga. Tak satu pun dari 3 jenderal tua bisa mengalahkan Gong Yuandu. Suasana yang agak canggung tergantung di udara. Gong Yuandu terkekeh dan berkata, saya telah dengan susah payah melatih pedang di makam pedang selama 100 tahun. Tidaklah mengejutkan bagiku untuk menang melawan kalian banyak. Duan Museng melambaikan Overlord Spear-nya dan berkata sambil mendengus, yang kamu punya hanyalah mulutmu itu. Itu bukanlah kompetisi nyata dari basis kultivasi. Saat Anda berada di medan perang, siapa yang peduli jika Anda bersikap adil atau tidak? Kata-katanya bermanfaat. Dalam pertempuran nyata,
Adakah orang yang akan menekan basis kultivasi mereka dan tidak bertarung dengan sekuat tenaga? Bam! Tombak Tuan menghantam lantai batu kapur. Primal Ki Duan Museng menyebar ke sekelilingnya secara bergelombang. Yang lainnya mundur. Bahkan Pan Litian dan Leng Luo tidak memiliki energi sebanyak Duan Museng. Duan Museng dan peti mati hitam saling berhadapan sementara yang lain menyaksikan dari kejauhan. Setelah hening beberapa saat, Gong Yuandu berkata, jika aku melawanmu dengan kekuatan penuhku, kamu pasti akan mati. Secara alami, aku tidak akan bisa bertarung setelah itu. Petik 2. Peti mati itu tidak bergerak. Tampaknya memberi waktu kepada Duan Museng untuk berpikir. Apakah kamu berani? Yang lain dari Paviliun Langit Jahat tahu seperti apa temperamen Duan Museng. Mereka menggelengkan kepala dan mendesah dalam hati. Duan Museng mengangkat tangan. Di bawah kendalinya, Overlord Spear meninggalkan tanah dan terbang ke genggamannya. Energi yang mendominasi melilit Overlord Spear. Ayo kita coba. Jagoan. Aku. Avatar setinggi 30 kaki muncul di belakang Duan Museng. Di Golden Lotus di bawah kakinya, 2 bilah daun berputar perlahan. Yang lain tidak mengharapkan Duan Museng bertindak begitu berani, mereka juga tidak mengharapkan dia menjadi tak kenal takut ini. Suasananya tegang seolah-olah percikan sekecil apapun akan menyulut api. Duan Museng, dengarkan aku, jangan bertindak gegabah, Hua Wudao menasihati. Bagaimanapun, Gong Yuandu adalah pembudidaya pedang jenius di ibu kota utara. Dia sudah memberi mereka kesempatan dengan mengatur aturan sparring dengan pedang di alam Mystic Enlightening. Mengapa Duan Museng harus berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya? Itu tidak sepadan. Tidak perlu membujukku, Tetua Hua, guru tidak ada di sini. Jika saya tidak akan bertarung, siapa lagi? Petik 2. Tanpa Yu Zhenghai dan Yu Sangrong di Evil Sky Pavilion, dan tanpa kehadiran tuan mereka, Duan Museng, tentu saja, adalah orang yang memiliki posisi paling senior. Biasanya, Pan Litian dan Leng Luo berhak berdiri di hadapannya. Namun, basis kultivasi mereka masih jauh dari pulih. Karenanya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton. Bagus, sangat bagus, Gong Yuandu berkata dengan keras, saya telah meremehkan saudara Ji. Untuk berpikir bahwa dia memiliki murid seperti itu, dalam hal ini, saya akan menunjukkan seperti apa jalur pedang yang sebenarnya. Primal Ki di sekitar peti mati mulai bergetar hebat. Itu berbeda seperti langit dan bumi dibandingkan sebelumnya. Namun, saat peti mati itu sedikit melayang, suara yang dalam terdengar dari arah paviliun timur. Mundur. Petik 2. Duan Museng bergidik sebelum berlutut dengan satu kaki. Menguasai. Leng Luo, Pan Litian, dan Hua Wudao mengalihkan pandangan mereka ke kejauhan. Terlepas dari mereka bertiga, yang lainnya berlutut saat mereka menyapa Lu Zhou. Master Paviliun. Petik 2. Di atas paviliun timur, Lu Zhou berjalan di udara seolah-olah ia seringan bulu saat berjalan menuju mereka. Yuaner kecil melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, Anda akhirnya di sini. Orang gila dari Mausolem Pedang datang mencari masalah. Petik 2. Lu Zhou mendarat. Dia berjalan menuju mereka dengan tangan di punggungnya. Leng Luo dan yang lainnya sedikit menangkupkan tinju mereka ke arah Lu Zhou. Tatapan Lu Zhou jatuh ke peti mati. Dia mempelajarinya sebelum akhirnya berkata, siapkan anggur. Petik 2. Tawa Gong Yuandu terdengar dari dalam peti mati. Suaranya sedikit gemetar ketika dia berbicara. Tidak ada yang tahu apakah dia gelisah atau bersemangat. Kamu satu-satunya yang mengerti aku, Kakak Ji. Petik 2. Para pembudidaya wanita bergegas ke paviliun utara untuk mengambil anggur berusia seabad. Kemudian, mereka meletakkan meja dan beberapa kursi di depan aula besar. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata, kamu senior, namun, kamu menindas juniormu, aku merasa malu padamu. Petik 2. Peti mati itu mendarat perlahan. Yang lainnya tetap diam. Sebelumnya, Gong Yuandu sangat sombong. Sekarang, dia tampak sedikit layu. Mungkin, tuan mereka adalah satu-satunya orang yang bisa mengendalikan Gong Yuandu. Kakak Ji, kamu bukan seseorang yang akan mengingkari janjimu. Petik 2. Ekspresi Lu Zhou tetap tidak berubah. Sebenarnya, dia tidak tahu mengapa kultivasinya memakan waktu begitu lama. Hal yang luar biasa adalah dia baru merasa beberapa hari telah berlalu. Hanya ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa 1 bulan penuh telah berlalu. Lu Zhou tidak memikirkan masalah itu dan melambaikan tangannya. Dengan jentikan lengan bajunya, sebuah toples anggur terbang ke atas meja. Apakah kamu berencana bersembunyi di peti mati selamanya? Aroma anggur tercium. Pan Litian merasakan keinginan yang hampir tak tertahankan untuk minum. Dia tertawa dan berkata, untuk berpikir kamu adalah roh yang sama. Jika aku tahu ini lebih awal, aku seharusnya mengadakan kontes minum denganmu daripada pedang. Petik 2. Bab 300 Warna Asli. Anggur adalah sesuatu yang terkait dengan kesenangan. Sejak zaman dahulu,
Anggur dikonsumsi oleh para sarjana dan penyair. Bahkan ketika ahli bela diri bertarung dengan pedang dan kata-kata mereka, anggur sering dianggap sebagai barang yang tak tergantikan. Lu Zhou duduk perlahan. Dia melambaikan tangannya. Botol anggur mengisi cangkir tepat di bawah kendalinya. 2 cangkir terisi. Aroma anggur meresap ke udara. Pan Litian hampir meneteskan air liur saat ini. Jika dia tidak tahu bahwa pengunjung datang dengan niat buruk, dia akan bergegas dan meminumnya. Li Zhou mengangkat cangkir anggur, dan menyesapnya. Ketak, ketak, ketak. Peti mati itu mengeluarkan suara aneh. Gong Yuandu terhadap wine tidak kalah dengan Pan Litian. Aroma anggur yang meresap di udara memenuhi keinginannya untuk minum. Lu Zhou tidak menelan anggur itu. Sebagai gantinya, dia meludahkannya dengan ringan. Bis, anggur membentuk 3 pedang yang ditembakkan ke peti mati dari kiri, kanan, dan tengah. Bam, 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 3 bila energi menusuk peti mati. Hua Wudao memuji. Aku hampir melupakan tingkat penguasaan Master Pavilion dalam permainan pedang. Saya ingat bahwa Luo Changqing dari Sekte Yun secara terbuka memuji keterampilan pedang Yu Sangrong lebih dari sekali. Bagaimana keterampilan murid bisa lebih baik daripada keterampilan tuannya? Jika muridnya begitu menakutkan, gurunya tidak akan pernah bisa menjadi biasa-biasa saja. Gong Yuandu berkata dengan suara seraknya, saya terkesan. Elit jalur pedang biasa hanya dapat memadatkan ki menjadi energi. Elit jalur pedang sejati bisa mengubah apapun menjadi pedang. Petik 2. Lu Zhou tidak terpengaruh oleh kata-kata sanjungan ini. Sebaliknya, dia mengelus janggutnya dan berkata, itu hanya keterampilan yang tidak penting, itu terlalu tidak penting untuk disebutkan. Anda bisa dengan mudah memblokir serangan ini. Namun, mengapa tidak? Berderak. Tutup peti mati terbuka. Gelombang energi beriak ke sekitarnya saat seorang pria muncul dari peti mati. Dalam sekejap, Gong Yuandu muncul di hadapan semua orang. Dia menyerupai manusia prasejarah dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor. Jenggot kurus menutupi wajahnya. Pakaiannya compang camping. Lengannya berlumuran tanah, hampir tidak ada kulit yang terlihat. Ini adalah elit jalur pedang terhebat di ibu kota utara, penampilan asli Gong Yuandu. Dia tampak seperti mumi. Yang lain mundur selangkah saat melihat itu. Ini adalah akibat terlalu lama tinggal di dalam peti mati. Para pembudidaya biasa dapat mengurangi kebutuhan mereka untuk makan di alam pencerahan mistik. Di alam Laut Brahman, seorang kultivator dapat bertahan hidup dengan sekali makan setiap 3 hingga 5 hari. Di alam pengadilan surgawi, itu cukup makan sekali setiap 10 hari atau 2 minggu sekali. Di alam kesengsaraan ketuhanan baru lahir, kultivator dapat hidup di primal ki dunia. Namun, pembudidaya masih membutuhkan makanan yang sebenarnya sesekali. Sulit membayangkan bagaimana Gong Yuandu berhasil bertahan hidup di peti mati selama ini. Apakah dia menangkap tikus dan serangga di ruang bawah tanah untuk dimakan? Mereka yang mencoba membayangkan bagaimana Gong Yuandu hidup sejauh ini merasa jijik. Untungnya, bau busuk dari Gong Yuandu terhalang oleh energi pelindung mereka. Perhatian semua orang terfokus padanya saat ini. Gong Yuandu membuka matanya. Dia sepertinya terganggu oleh cahaya yang menyilaukan. Butuh beberapa saat baginya untuk menyesuaikan diri dengan cahaya lagi sebelum dia melihat ke meja yang telah disiapkan. Kemudian, dia melirik Lu Zhou. Saat dia perlahan mengambil kursinya, dia berkata, kamu telah berubah, Saudara Ji. Petik 2. Oh, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Gong Yuandu mengangkat tangan kanannya. Botol anggur melayang di atasnya saat dia mendongak. Anggur di dalam toples mengalir seperti air terjun. Gluk, 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 hebat. Dibandingkan dengan itu, cara Lu Zhou menyesap perlahan dari cangkir tampak halus. Toples itu dikosongkan. Dengan lambaian tangannya, toples anggur terbang ke samping. Itu mendarat perlahan di tanah tepat di tempat yang diinginkan Gong Yuandu untuk mendarat. Saudara Ji, basis kultivasi saya tidak seperti dulu. Jika kita bertarung dengan senjata sungguhan, kekalahan saya pasti. Saat dia berbicara, serpihan kotoran jatuh dari wajahnya. Lu Zhou menghela nafas dan berkata, kamu tahu batasanmu ada padamu. Kenapa kamu masih keras kepala? Petik 2. Gong Yuandu menghela nafas panjang sebelum berkata, Kakak Ji, kamu tidak seperti saya. Petik 2. Oh, kamu tidak kejam, tegas, atau berdarah dingin seperti saya. Dalam arti tertentu, kebaikan yang ditunjukkan kepada musuh adalah tindakan kekejaman terhadap diri sendiri. Saat itu, kamu bisa saja membunuhku ketika aku kalah darimu, jika kamu melakukannya, kita tidak akan berada dalam situasi ini. Petik 2. Lu Zhou mengangkat cangkir anggurnya dan berkata perlahan, kamu tidak mengerti. Petik 2. Gong Yuandu bingung. Lu Zhou melanjutkan, jika kamu mati, saya tidak akan memiliki lawan lagi. Sepi di puncak. Saya tidak bisa tidak menganggapnya membosankan. Petik 2. Kamu terlalu baik dengan kata-katamu, Kakak Ji. Gong Yuandu sangat senang dianggap sebagai lawan dari penjahat terbesar yang ketenarannya mendahuluinya.
Namun, karena lapisan tebal kotoran di wajahnya dan dia lama tinggal di dalam peti mati, perubahan dalam ekspresinya tidak terlalu mencolok. Dia melambaikan tangannya. Lebih banyak anggur. Petik 2. Para pembudidaya wanita di dekatnya dengan sigap membawa lusinan toples anggur berusia seabad. Pan Litian sangat cemburu. Dia tidak berpikir ada cukup toples anggur berusia seabad di Evil Sky Pavilion untuk mempertahankan cara minum ini. Gong Yuandu, tentu saja, tidak peduli dengan perasaan Pan Litian. Dia mulai dengan sebotol anggur lain dan mengosongkannya dalam waktu singkat. Setelah itu, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Kakak Ji, bisakah kamu memenuhi keinginan pria sekarat ini?" "Jika itu masalahnya, saya akan," Lu Zhou dengan tenang menjawab. "Seperti biasa, mari berdebat tentang pedang." Gong Yuandu melirik Leng Luo, Pan Litian, dan Hua Wudao ketika dia berbicara. Hua Wudao melangkah maju dan menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Secara alami, bahkan tanpa penjelasan Hua Wudao, Lu Zhou mengerti apa yang dimaksud Gong Yuandu. Dia tahu basis kultivasi Gong Yuandu telah sangat memburuk ketika mereka bertemu di makam pedang. Gong Yuandu tidak mungkin memiliki keterampilan penghancur yang bisa dia gunakan untuk melawannya pada saat ini. Memukul. Gong Yuandu membalikkan telapak tangannya. Botol anggur di depannya terbang. Anggur dicurahkan dan diubah menjadi energi. Segel Taiji yang mirip dengan yang sebelumnya muncul di tanah. Kemudian, terbentuklah 2 instrumen dan 4 fenomena. Ketika segel terbentuk, bila energi muncul di hadapannya. Itu teknik yang sama. Bagaimana iblis terbesar di bawah langit menghadapinya? Pan Litian, yang dikalahkan oleh gerakan ini, melebarkan matanya. Dia ingin mengambil semua tindakan Lu Zhou. Namun, dia memperhatikan Lu Zhou hanya mengangkat cangkir anggurnya tanpa ada tanda-tanda bergerak. Dia bisa melihat sedikit kepercayaan, atau mungkin kesombongan, di mata Lu Zhou. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketika bila energi ditembakkan ke arah Lu Zhou, Lu Zhou tiba-tiba melemparkan cangkirnya. Itu berputar dan membentuk segel Taiji. Pan Litian mengerutkan kening. Penilaian saya benar. Bam! Ketika segel Taiji memblokir bila energi, Lu Zhou membanting telapak tangannya. Memukul. Vena formasi dihancurkan. Segel Taiji lenyap. Formasi pedang 4 fenomena lenyap juga. Kali ini, Gong Yuandu tidak memiliki bila energi yang tersisa. Leng Luo, dengan tangan di punggungnya, berkata, memikirkan teknik yang sama yang dilakukan oleh orang yang berbeda memiliki perbedaan yang sangat besar. Petik 2. Wajah keriput Pan Litian memerah. Dia berkata, apakah kamu tidak mencoba aku? Leng Luo tidak akan pernah membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Pan Litian tidak mengurangi kelonggarannya sebelumnya. Batas alam pencerahan mistik telah mencapai, seri. Petik 2. Gong Yuandu menggelengkan kepalanya. Kali ini, saya kalah. Dia memandang Leng Luo dan yang lainnya sambil perlahan berkata, formasi 4 fenomena mengkonsumsi setidaknya 4 kali lebih banyak energi daripada segel Taiji. Meskipun Broterji melepaskan serangan telapak tangan, keseluruhan energi yang dia habiskan jauh lebih rendah daripada yang saya habiskan. Melepaskan kekuatan terbesar dengan kekuatan paling sedikit, saya dengan rela mengaku kalah. Lu Zhou tampak tidak tergerak oleh sanjungan Gong Yuandu. Ini hanyalah sebagian dari pengetahuan dan pengalamannya dalam mengembangkan jalur pedang. Satu-satunya hal adalah dia tidak mengharapkannya digunakan dalam situasi ini. Gong Yuandu mengangkat sebotol anggur dan melemparkannya ke udara. Swoosh! Anggurnya tumpah. Lagi, stoples itu tiba-tiba meledak. Anggur berubah menjadi bilah tajam.